mereka itu berdasarkan pengalaman. Dia nggak sekolah. Ya. Nah, jadi mereka tuh uji coba aja, coba-coba. Jadi coba-coba. Jadi mereka itu melihat pengalaman dari hal-hal, oh begini bagus, begini bagus. Itu dicoba terus. Nah, yang berhasil itu yang simple, berada di dalam ruangan. Nah, sementara di ruangan itu tidak bisa membesar. Jadi kalau ada cedera berdarah, nah itu menekan kemana-mana. Kenapa itu sampai meninggal? Memang butuh waktu pemulihan sampai 6 bulan, kadang lebih. Nah itulah yang membuat kalau lebih cepat bisa. Susah lebih cepat karena kan harus dilatih kan urat baru. Kalau dikembalikan tradisional tambah robek, dipaksa. Iya. Kalau tradisional dipaksa. Jadi akhirnya robekan tambah banyak. Iya. Nah, saya itu dan kawan-kawan kurang lebih 5 tahun untuk mencapai SPKO itu. Sekolah, belajar 5 tahun. Belum lagi konsultannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara Bola bersama saya Akmal Marhali. Bicara bola, bicara fakta. Kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia. Tujuannya tentu untuk edukasi sekaligus memperkaya literasi kita tentang sepak bola. Dan buat pesepak bola, cedera adalah salah satu hantu yang paling menakutkan dan bisa mengakhiri karir seorang pemain bola. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, Dr. Andi Nusawarta, spesialis ortopedi dan traumatologi, yang kali ini kita akan bicara tuntas tentang cedera dan bagaimana penanganannya. Dokter, apa kabar, Dok? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dok, kenapa dokter memilih spesialis ortopedi, Dok? Ya, jadi saya itu memang suka, kan di Makassar itu banyak orang patah-patah tulang, tapi dia tuh bukannya ke dokter, tapi ke dukun. Nah, itu menarik buat saya. Iya. Kenapa orang-orang banyak patah ini kok justru bukan ke dokter, ke dukun? Padahal begitu kita tangani dengan baik, itu dia langsung bagus. Nah, itulah coba tantangan buat kita untuk jadi dokter tulang. Oh gitu ya. Di tempat saya ada tuh Gopli namanya. Tuh kemudian di Haji Naim. Nah, itu pakar urut-urut orang-orang patah tulang dan sebagainya. Dok, apa bedanya? Kalau istilahnya kalau dukun terlalu ini ya, istilahnya ya pakar tradisional untuk penyembuhan cedera dengan dokter, apa bedanya? Nah, jadi mereka itu berdasarkan pengalaman. Dia nggak sekolah. Iya. Nah, jadi mereka tuh uji coba aja, coba-coba. Jadi coba-coba. Jadi mereka itu melihat pengalaman dari hal-hal, oh begini bagus, begini bagus. Itu dicoba terus. Nah, yang berhasil itu yang simple. Nah, jadi kalau ada patah simple, kita juga dokter kalau simple itu nggak dioperasi. Nah, jadi kalau umpamanya dia patah terus geser sedikit begini, nah itu tinggal kita pasang gips. Nah kalau dia kan dipasang daun atau ada kayak kayu gitu, didiamin nanti nyambung sendiri. Nah kita juga cuma pasang gips aja, nanti nyambung sendiri. Tapi kalau dia sudah bergeser jauh, pasti gagal tuh. Ada banyak orang yang takut kalau misalnya patah tuh dia dikasih pen, itu orang pada takut. Nah gitu. itu. Nah bagaimana menghilangkan rasa ketakutan itu? Jadi, untuk meyakinkan orang kan rata-rata saya orang di kampung kan. Jangan nanti dikasih pen, dikasih. Karena kemarin ada saudara saya itu kan kayak murmur banyak di lututnya karena habis dioperasi gitu kan. Dan kata dia kalau kondisi misalnya ada petir dan sebagainya, kadang-kadang rasa-rasa ngilu gitu. Nah itu untuk kemudian meyakinkan orang mau ke dokter itu seperti apa, Dok? Nah, jadi mereka itu sebenarnya mendengar ilmu dengar lah, mendengar sesuatu yang sebenarnya membuat mereka takut. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Nah, jadi mereka mengedukasi dan memperlihatkan fakta-fakta. Nah, jadi kayak jadi cacat kalau nggak operasi. Nah, kita perlihatkan semua itu, kita edukasi, kita buat medsos, kita sebarkan bahwa ini hasil dukun, ini hasil setelah operasi. Kita berikan ke masyarakat. Akhirnya makin lama mereka makin sadar. Iya, hampir mirip ini dong. Measure kalau di ini measure dengan fisioterapis, ya kan. Kemudian dokter dengan itu dokter-dokter tradisional itu kan hampir. Memang bedanya adalah bahwa mereka
berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan. Turun temurun biasanya Turun-temurun, kan. ya. Jadi Kalau dokter kan berpengalaman, berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, Dok, kenapa kemudian dokter cenderung untuk mengambil spesialisasi sebagai konsultan cedera-cedera pemain bola? Nah, jadi gini. Jadi saya itu dulu gemuk. Nah, saya itu dulu kan namanya orang sekolah itu kan biasanya kan stres. Apalagi pendidikan dokter, lanjut pendidikan ortopedi itu kan tekanan tinggi. Nah, kita itu karena tekanan tinggi ya nggak sempat olahraga, makan aja. Ya, ya. Nah, banyak makanya saya gemuk. Saya dulu sempat itu 98 kilo. Kurang lebih 100 lah. Ya. Nah, kemudian saya lihat, saya kan suka sepak bola. Iya, iya. Ya. Nah, saya suka sepak bola, suka olahraga tapi nggak pernah olahraga waktu itu. Nah, jadi cuma suka tapi nggak pernah olahraga. Nah, akhirnya, wah kayaknya saya harus meneruskan hobi saya. Nah, saya putuskan untuk mengambil keahlian konsultan cedera olahraga. Nah, itu sampai di Korea Selatan saya sekolah. Nah, setelah selesai, saya terapkan dulu ke diri saya. Dok, buat orang awam, ortopedi itu apa sih, Dok? Nah, ortopedi. Jadi ortopedi itu sebenarnya keahlian khusus muskuloskeletal. Jadi bukan cuma tulang. Oh. Nah, jadi sistem muskuloskeletal. Jadi di situ ada tulang, ada urat, ada otot, ada tendon, ada ligamen, banyak. Nah, kalau traumatologi? Nah, traumatologi itu artinya cedera. Cedera. Jadi trauma itu artinya kayak jatuh, kayak tabrakan, kecelakaan. Jadi itu semua yang sifatnya trauma. Nah, yang melibatkan sistem muskuloskeletal. Nah, kadang-kadang kan melibatkan dokter lain, ada trauma kepala juga. Nah, disitulah kerjasama dengan dokter lain. Nah, ini bicara trauma kepala nih. Banyak pemain-pemain bola kan, apalagi kiper tuh kan. Saya Peter Cech misalnya. Kan. Itu kan akhirnya pakai topi. Ya, gitu kan. Itu untuk cedera kepala kan orang yang paling takut itu, Dok ya. Nah, itu gimana kemudian mengatasi orang yang mengalami trauma di kepala, Dok? Nah, itu. Jadi kenapa cedera kepala itu berbahaya? Karena dia itu berada di dalam ruangan. Nah, sementara di ruangan itu tidak bisa membesar. Jadi kalau ada cedera berdarah, nah itu menekan kemana-mana. Kenapa itu sampai meninggal? Kita lihat contoh-contoh, ada pemain tinju, ada yang jatuh, ada yang kecelakaan. Pokoknya semua yang berdarah di kepala itu kalau tidak segera ditangani, itu bahayanya karena ini ruangan tidak bisa berkembang karena tulang kan. Nah, berdarah dia nekan kemana-mana, akhirnya meninggal karena dia pusat saraf ada di situ, pusat pernapasan ada di dalam otak. Semua ketekan dengan perdarahan itu meninggal. Nah, itu kan saya kalau lihat pemain bola, Dok, itu helmnya itu saya pikir pakai bantalan model kita aja bisa tuh. Atau itu emang helm khusus yang ada peredam. Ada peredamnya, Dok. Nah, kalau kemudian ada yang cedera hidung itu kan ada yang pakai masker tuh. Masker. Itu namanya apa tuh, Dok? Ya, jadi itu kayak kemarin itu pemain Persikabo kan, dia kebentur hidungnya, ya itu kita kembalikan, kita ini baru pasangin alat, dia kayak brace gitu, brace pelindung. Nah, jadi kayak model-model masker dia. Masker, tapi dia terbuat dari alat khusus yang dipasang ke sini, lindungi. Jadi kalau ada benturan aman. Nah, yang lindungi itu. Dok, kalau pemain bola nih spesifik pemain bola itu rata-rata kan cederanya kaki ya sebagai alat utama gitu. Yang paling banyak cedera apa, Dok? Nah, jadi selama saya jadi ortopedi sport itu memang yang paling banyak itu lutut. Nah, saya operasi itu tersering lutut, kemudian menyusul itu ada ankle, kemudian ada bahu. Nah, jadi memang menduduki urutan pertama itu cedera lutut. Nah, mungkin karena begitu mobilenya lutut ini yang paling banyak kena. Baru kemudian ankle. Nah, Dimas itu kan salah satu yang cedera lutut. Iya, betul. Cedera lutut. Itu lutut 2. Dimas itu kiri kanan tuh. Kanan kiri kan, lutut 2. Itu bisa kembali normal atau tidak normal tuh, Dok, kalau Justru kita itu kalau ortopedi sport ya, kita bukan hanya mengembalikan normal, malah kadang-kadang lebih bagus. Karena urat baru. Nah, jadi kita ambilkan urat, terus kita ganti urat yang putus itu dengan urat baru. Jadi yang dari tubuhnya sendiri kita transfer, jadi kita rekonstruksi. Kita ambil, terus kita pasang urat baru. Jadi yang cuma masalahnya kan butuh waktu. Nah, jadi akhirnya kan lama gitu. Kayak Dimas kan dulu kan sempat dicoret dari timnas kan. Nah, begitu dia sembuh, diambil lagi dan tambah bagus. Nah, dan makin ini. Ada Saddam pemain dari PSS Sleman sempat itu salah
analisa gitu kan, Ya, sehingga kemudian cederanya yang harusnya jadi sembuh, jadi itu Ya. ada kemungkinan itu nggak sih dok melakukan analisa itu? Ya, jadi kalau makanya kita itu sekarang itu mengarahkan semua itu ke ortopedi sport supaya tidak ini, karena kalau kita itu sudah punya ininya aturannya, jadi kita diagnosisnya pasti. Nah, kita sudah punya step-stepnya. Jadi kalau orang cedera itu kita sudah tahu. Nah, dari aja kita sudah tahu. Dari dia bercerita, oh ini cedera ini. Dari keluhannya aja. Karena kita sudah terbiasa. Kayak saya, kerjaan saya itu aja terus. Nah, saya cuma bergelut setiap hari dengan cedera olahraga. Jadi hafal betul. Nah, makanya kita itu bersosialisasi, mengajak komunikasi supaya pemain sepak bola itu jangan takut ke dokter. Nah, karena tidak melulu harus operasi. Tidak melulu. Karena orang pikirannya adalah kalau ke dokter pasti operasi. Nah, itu makanya akhirnya lari ke dukun, tukang urut dan sebagainya. Iya, gitu. Padahal kadang-kadang kita terima atlet itu, ini mah jauh dari operasi. Iya, padahal kan kalau misalnya patah nih, ada yang patah kan nggak boleh diurut tuh dok. Nggak boleh, malah tambah parah itu. Iya. Malah tambah cedera jadinya. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Tapi akhir-akhir ini semuanya kan makin bagus karena udah ada podcast, ada medsos, menyebarkan informasi itu makin gampang. Jadi makin banyak yang sadar. Tapi di Indonesia itu orang kasih penjelasan panjang yang diambil sepotong-sepotong. Dia cut-cut gitu. Dia cut-cut aja. Nah, dok, untuk saya mulai dari cedera lutut itu untuk penyembuhannya berapa lama dok? Nah, kita ambil contoh ACL ya. Nah, ACL itu urat yang ada di depan, namanya anterior cruciate ligament. Itu yang paling banyak case-nya ACL itu. Nah, itu memang butuh waktu pemulihan sampai 6 bulan, kadang lebih. Nah, itulah yang membuat kalau lebih cepat bisa? Susah lebih cepat karena kan harus dilatih kan urat baru. Jadi paling cepat 6 bulan. Nah, jadi kan itu yang menjadi momok buat atlet. Waduh, lama nih gue pensiun. Ya, bonus gue hilang nih. Nggak main deh. Treatmentnya apa tuh dok? Habis operasi treatmentnya apa tuh? Nah, jadi kalau setelah kita operasi itu dia memasuki tahap fisioterapi. Nah, di latihan bertahap. Jadi pertama itu di awal-awal kita menunggu sampai inflamasinya reda. Nah, kita latihan kontraksi. Nah, baru bertahap latihan diluruskan supaya lurus, kemudian pelan-pelan dilatih lekukan, kemudian latih kekuatan, power, nah, sampai betul-betul siap. Nah, itu di awal-awal itu kan susah, nah, nggak mungkin 3 bulan pertama langsung kita suruh main. Orang uratnya baru berfungsi, baru bagus, baru habis dioperasi. Nah, itu menunggu latihan penguatan 6 bulan, nah itu baru boleh. Kadang-kadang lebih dari 6 bulan. Oke, fisik sembuh, tapi kan psikis trauma. Nah, itu. Ya, itulah gunanya sport klinik. Nah, jadi kita menangani dari hulu ke hilir semuanya. Nah, pemain ini kadang-kadang sudah bagus, sudah habis dioperasi, dia belum siap secara mental. Iya. Nah, itulah perlunya kita edukasi, bicara, dan kalau di klinik itu kita ngobrol itu dari sampai lama. Iya. Jangankan cedera lutut dok, kita kesleo aja kemudian nyentuh benda keras aja kita langsung trauma tuh, takut gitu kan. Nah, itu untuk menghilangkan trauma itu apa karena ada tips-tipsnya atau ada cara-caranya atau cuma sekedar bisa diselesaikan dengan psikologi atau bagaimana dok? Nah, jadi kita itu ada semacam tim gitu. Nah, jadi kalau kita dengan yang cedera itu kita ngobrol, kita bahas, dan kita sambil latihan, sambil ini kita lihat kesiapannya. Bahkan saya pernah menangani atlet itu sampai nangis. Padahal itu sudah dioperasi tuh. Jadi kebetulan dioperasi, kemudian dia datang ke saya sudah dioperasi dok. Tapi saya kenapa ya merasa begini, saya tidak bisa cetak gol. Nah, itu. Padahal saya periksa udah bagus nih lututnya. Kok nggak bisa cetak gol? Nah, ternyata dia punya psikis. Nah, dari ngobrol itulah kita tahu. Akhirnya kita kan bekerja dengan tim. Bahkan jangankan ahli psikologi, psikiater, kita punya tim gizi untuk menangani gizinya. Jadi lengkap betul kita itu. Jadi kalau cuma masalah psikiater itu sambil ngobrol ketahuan semua. Dari situlah kita mulai meyakinkan pemain bahwa dia ini. Nah, kalau sport klinik kan ada kita sambil latihan bersama. Kita lihat dia cara ininya. Sebenarnya dia masih takut memakai ini, baru operasi masih takut dia pakai anunya. Jadi memang perlu waktu. Nah, itulah gunanya sport itu, kita ajak latihan bareng, kita lihat. Ternyata memang dia masih ragu-ragu. Nah, dia mungkin ini udah bagus belum nih lutut saya? Kadang-kadang begitu. Udah siap gak saya nanti malah tambah parah nih kalau saya pakai. Nah, padahal sudah siap banget. Nah, begitu dia yakin itu, dengan kita beri keyakinan, dengan komunikasi, latihan bersama, kita ikuti dia. Akhirnya dia
Bisa. Nah itulah apa namanya betul-betul atlet itu harus ditangani secara saksama. Nah, kalau bicara ankle dok, ankle kan pasti penanganannya beda dengan lutut kan, karena traumanya juga pasti berbeda. Karena ankle itu kan bagian salah satu yang dipakai buat main bola, salah satunya kan buat nendang kan dari ankle juga kan gitu. Itu gimana dok? Nah, jadi ankle itu kadang-kadang tidak seberat lutut. Nah, kadang-kadang itu umpamanya ada cedera ligamen. Nah, itu biasanya kalau cederanya itu kita lihat MRI, oh ini robeknya kurang dari 50%. Rata-rata jarang kalau ankle itu sampai putus total. Nah, jarang kayak ATFL itu yang paling sering. Nah, itu biasanya kita lihat MRI-nya enggak begitu putus. Nah, itu kita tangani 4-6 minggu udah aman. Nah, jadi karena lebih singkat ankle-nya. Kecuali kalau kayak contoh kemarin ada atlet Persikabo dia patah tulang di ankle. Nah, itu kita operasi. Nah, jadi dia butuh waktu sampai total itu dia 3 bulan, 6 bulan baru bisa main. Karena kan harus lepas implan lagi. Berarti kalau tadi lutut itu kira-kira 6 bulan. Kalau ankle 3 bulanan. Nah, bisa 4-6 minggu kalau cederanya ringan. Oh, cederanya ringan. Tergantung apa namanya robekannya. Stadium berapa lah istilahnya jadi gitu. Kalau robekannya kan ligamen itu ada yang cuma teregang. Putus ringan, robek ringan, robek besar, putus total. Nah, tergantung itu. Jadi itu biasanya kita diagnostik dengan MRI, kita lihat. Nah, terus kita periksa secara diagnostik, goyang banget. Nah, kalau sudah goyang banget, itu udah hampir pasti grade 3. Nah, itu udah butuh operasi itu. Nah, waktu itu saya pernah Firman Utina nih dok, ini pengalaman Firman Utina 2010, dia itu lututnya sampai sudah goyang dok. Itu. Sementara dia mau main di final, akhirnya disuntik. Nah, itu apa namanya suntik itu bisa menambah parah atau kemudian hanya peredam sementara dok? Itu malah menambah parah karena dia hilang sakitnya tapi dipaksa main. Jadi kalau lutut udah cedera, kita kasih suntikan supaya gak sakit, itu akan menambah cedera. Karena dia pakai main. Nah, harusnya pemain seperti ini diistilahkan. Bahkan kalau kemudian salah salah suntiknya itu bisa kena doping juga dok ya? Kalau asadnya salah. Asadnya salah itu bisa kena doping juga. Bisa kena malah ini kok suntiknya kok ini ketahuan itu karena kebaca dengan pemeriksaan kan. Iya, waktu itu Firman bilang untung nggak ada tes doping. Kalau ada tes doping mungkin kena. Jadi memang harus kita atlet itu memang harus betul-betul didampingi dokter. Dok, kan ada gini, ada pemain bola nih pengalaman saya tanya, kenapa kamu lebih memilih ke dukun atau kemudian pengobatan tradisional dibanding ke dokter? Kata, kalau ke dokter ngeri, ada alat-alatnya kan, ada kalau dibedah ada guntingnya, ada apa, ditambah lagi kita ya biayanya mahal gitu kan. emang bener mahal dong. Bener mahal. Tapi sekarang itu atlet itu kan sudah ditanggung, kan, jadi dianggap profesi. Nah, jadi BPJS Ketenagakerjaan itu menanggung full. Nah, jadi enak. Betul. Nah, ini sebenarnya harus disosialisasikan karena banyak yang belum tahu. Betul. Kemarin karena mikirnya itu dok, yang seperti saya katakan, mahal nih, bisa ratusan juta nih gitu kan. Iya, saya kedatangan atlet, dia bilang, waduh, saya nggak punya asuransi. Atlet ngomong itu berarti kan dia nggak tahu. Iya. Nah, saya bilang atlet itu sudah otomatis. Artinya ini penting juga buat atlet-atlet bola kita ya dok, bahwa ketika dia menandatangani kontrak dengan klub, maka harus ada di dalam salah satunya pernyataan bahwa ada BPJS atau asuransi yang kemudian ditanggung oleh klub gitu ya. Dan iurannya murah sekali. Sangat tidak kalau saya bilang itu cuma uang parkir yang buat bayarin setiap bulan. Yang mahal kan kalau asuransi swasta. Betul. Asuransi BPJS itu murah sekali. Nah, bahkan beberapa karena persaingan, ada beberapa rumah sakit itu menanggung. Jadi dia menanggung asuransinya klub, karena dia kerjasama dengan. Karena kan mungkin juga rumah sakit itu punya klub itu, jadi dibayarkan sama bukan klubnya yang bayar dengan rumah sakitnya. Nah, jadi mereka sudah saking perhatiannya mereka, jadi membantu membayarkan. Nah, itu pun masih takut-takut. Iya, betul. Itu masih takut, karena sosialisasi ini harus kita. Karena orang Indonesia dok, salah satunya adalah malas ngurusnya. Itu. Jadi udah kebanyakan mikir dan mikir sendiri gitu. Termasuk saya nih, saya aja punya BPJS, tapi kalau giliran ke dokter saya bayar aja, malas ngurusnya gitu kan. Padahal habis itu pulang ke rumah pusing juga nih. Yang susah itu kalau BPJS umum itu ada sistem rujukan berjenjang. Itu yang paling malas orang. Jadi dari puskesmas ke rumah sakit tipe C, dirujuk lagi ke tipe B. Nah, itu yang membuat mereka antrinya malas. Nah, itu nanti
tugasnya pemerintah itu untuk memperbaiki bagaimana supaya sistem rujukan itu cepat, baik dan tidak berbelit-belit. Nah, dan itu sudah mulai bagus. Pemerintah melalui Departemen Kesehatan, melalui BPJS Kesehatan itu diatur sebaik mungkin supaya makin baik. Ini hanya masalah waktu aja. Dok, ada lagi hamstring, Dok. Itu hamstring. cedera apa tuh, Dok? Nah, jadi hamstring itu celah pada otot di paha belakang. Paha belakang. Nah, itu paling sering terjadi juga. Tapi hamstring itu rata-rata cederanya itu cuma tegang. Nah, saya belum pernah mendapatkan kasus sampai robek total. Nah, rata-rata karena nyeri kan, nyeri. Jadi kalau sudah ada sinyal grade 1-2 nyeri gitu, cepatlah ke dokter. Kita nggak operasi tuh, kalau gitu ringan gitu. Itu kalau nggak dioperasi apa treatmentnya apa dok jadi, yang dilakukan? Kadang-kadang kita kalau tidak membaik dengan fisioterapi, kadang-kadang kita suntik. Nah, jadi kan takut juga suntik. Ada pemain sepak bola takut disuntik. Ya udah saya terapi dulu ya. Tapi nggak membaik. Nah, akhirnya kita suntik. Setelah selesai suntik, belum 2-3 kali disuntik, udah bagus lagi. Kok udah bagus, Dok? Karena cederanya ringan, grade 1-2. Tapi kan yang bikin dia terasa berat itu kan ngilunya itu, sakitnya. Dok, kalau cedera-cedera otot, sendi dan sebagainya, ada juga sugestinya juga nggak, Dok? Misalnya, kadang-kadang kan orang kan kalau sama si A nih, gua sembuh nih. Kalau sama si ada nggak ya, Dok? Ada begitu. Ada gitu. Nah, kayak saya punya pasien-pasien itu datang dari jauh. Dari Tangerang ke Sentul. Nah, ada yang dari Bekasi. Nah, di sana kan ada, Dok. Dia bilang, saya lihat dokter itu juga mungkin mereka mendengar atau lihat di medsos. Saya lihat dokter pasien-pasiennya happy semua. Nah, saya bilang itu dia happy itu karena kita ajak ngobrol, ajak santai. Jadi pasien-pasien itu kalau cedera itu kan kadang-kadang ada dokter mungkin ya saklek, malas ngomong, betul. Ya. Jadi tidak terlihat. Apalagi kalau ada gini, wah ini parah nih, wow makin stres. Iya, makanya dia bilang, kayaknya dokter sama dokter enak. Jadi jauh loh, Bu, ibu nanti operasi tinggal di sini dulu 1-2 hari. Enggak apa-apa, Dok. Yang penting happy katanya. Nah, ini dia operasi, baru dia pulang. Nah, di sana buat saya bilang, fisioterapi di sana aja, Bu, supaya nggak bolak-balik. Sepengalaman Dokter Andi, ada nggak siapa pemain yang pernah ditangani yang cederanya paling parah, Dok? Jadi yang paling parah itu kaptennya Persikabo, Manahati. Manahati Lestusen. Nah, itu dia. Itu cedera apa tuh, Dok? Jadi dia fraktur, kemudian cedera engkel. Nah, ini baru kan Manahati kan takut tuh. Iya. Jarum aja dia takut ya kan. Jadi padahal tentara loh. Tentara. Tapi untung ada istrinya yang bujuk-bujuk tuh. Iya. Udah kita bicara tindak, harus ini, Dok, harus operasi. Wah, udah takut dia. Iya. Nah, jadi saya bilang enggak apa-apa. Itu hanya kita tangani pelan-pelan, nanti kita membaik. Itu berapa lama tuh Manahati waktu itu? Manahati itu kita buat supaya tidak lama. Jadi kan karena frakturnya dia kan di proksimal. Nah, ada jalan untuk tidak dioperasi. Terus sebentar, Dok. Fraktur itu apa, Dok? Cedera di sebelah mana? Patah tulang. Patah tulang. Fraktur itu artinya patah tulang. Patah tulang di mana dia, Dok? Nah, jadi dia patah tulang di tulang fibulanya. Tulang fibulanya. Nah, jadi saya bilang ini nggak usah dioperasi, kita konservatif aja, kita pasang gips. Pasang gips, jadi dia cepat, 3 bulan aja. Jadi beberapa pasien saya itu orang kan mikir, loh kok nggak dioperasi, Dok, sayang itu. Kan bisa dioperasi kan, orang mikirnya kan kalau operasi itu bayarnya mahal. Dok, kalau kalau patah ya kan patah beda kan sama patah itu treatmentnya berapa lama, Dok, setelah operasi gitu? Jadi kalau patah itu harus langsung segera. Langsung. Langsung segera, karena kenapa? Kalau kita biarkan terlalu lama, bahkan bisa terjadi penyembuhan sendiri. Kalau kita tidak putuskan segera. Jadi kalau umpamanya kita pasien itu nggak memutuskan operasi, dia tinggal dulu, dia biarkan, nanti udah menyatu, dibongkar dulu. Karena tulang itu kan dia berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya banyak yang pasien-pasien yang dari dari tradisional itu cacat. Karena tubuh itu berusaha nyembuhin sendiri, tapi salah sembuh. Nah, karena dokter itu kan bukan dokter yang menyembuhkan. Iya. Jadi kita itu kayak semacam ini aja, membuat, jadi kan gini, patah kita beri jembatan. Kita pasang besi supaya dia ketemu tulangnya. Nah, jadi tujuannya kita pasang implan plat itu supaya tulang itu ketemu. Itu implan plat itu
dipasang permanen atau bisa dicabut, Dok? Nah, jadi kalau tidak mau dicabut boleh. Oh gitu. Jadi ya? itu sudah diciptakan khusus, tidak ditolak oleh tubuh. Nah, jadi yang tidak mau lepas lagi boleh. Nah, kalau kemudian ada petir-petir itu rasa nyeri itu apa tuh, Dok? Ada individual, tidak semua. Oh, tidak semua ya. Nah, jadi memang ada orang sensitif dengan cuaca. Iya. Nah, jadi biasa kalau cuaca dingin dia ikut ngilu. Ada seperti itu, tapi Ya, tapi saya jarang banget. sempat melihat ini kayak engsel pintu. Nah, iya. Jarang banget itu saya temuin. Memang dia begitu. Jadi dia apa namanya di tempat patah itu ya kayak kalau kita lihat kayak macam engsel. Apalagi kalau disendi kan. Betul, dia betul. betul persis. Apa namanya mirip-mirip kan sama besi kan. Iya. Cuma apa namanya kualitasnya aja beda. Itu ada waktu pergantian nggak, Dok? Misalnya 10 tahun harus diganti. Nah, jadi kalau kayak umpamanya ganti sendi ya, ganti sendi lutut, itu biasanya kan terjadi karena dipakai terus menerus ya, jadi akhirnya rusak. Nah itu bisa diganti. Itu biasanya rata-rata sih saya lihat bahkan lebih banyak yang 10 tahunan itu. Ya. Bahkan ada yang sampai 10 tahun aman-aman aja. Ya kalau kita orang biasa Yang kalau kan ganti sendi kita orang biasa kan cuma buat jalan. Tapi kalau Ya. atlet kan buat mereka itu. bekerja profesi Ya. mereka gitu. Itu ada batas waktunya kalau Nah, atlet. jadi kalau atlet itu kalau yang ini kan susah kalau atlet sudah ganti sendi. Susah. Kalau umpamanya biasanya itu kan patah tulang aja. Ya. Tapi kalau ganti sendi pada atlet pasti terganggu. Karena kan kalau umpamanya lutut, sudah ganti sendi, dia susah karena udah besi. Nah, sendinya tidak seperti lagi yang sebelumnya. Susah. Nah, Dok, ini yang serem nih, yang serem. Terpaksa harus pensiun itu kalau cedera apa, Dok? Nah, jadi memang apa namanya? Kalau kita sih berusaha memaksimalkan yang rusak itu diperbaiki. Nah, biasanya terpaksa harus pensiun itu kalau sudah ada melibatkan saraf. Oh. Nah, karena motoriknya udah terganggu. Iya. Jadi kalau sudah cedera tulang belakang, ya mau tidak mau pensiun karena motorik udah terganggu. Iya. Nah, itu banyak contoh itu yang kemarin kan pembalap mobil itu. Iya. Itu kan cedera saraf tulang belakang. Jadi motoriknya terganggu. Nah, jadi apa namanya? Bergerak pun susah. Nah, itu. Nah, kalau cedera bahu itu kan sering tuh pemain ada yang kemudian dislokasi bahu karena benturan dan sebagainya. Itu kalau di Gopli itu ditarik aja, Dok. Itu kemarin Vera Bramasta tuh kan. Dikembalikan aja itu. Saya pikir sadis juga nih. itu sebenarnya tuh kalau apa namanya? Orang itu tidak ini bisa dituntut tuh. Iya. Karena tidak menyakiti kan. Betul. Karena kalau kita di dokter itu sebut sekali kita kembalikan. Iya. Tidak ada rasa sakit. Ini pengalaman saya aja, Dok. Ibu saya waktu itu kecelakaan gitu kan. Saya bilang bawa ke rumah sakit nggak mau. Bawa saya ke Haji Naim aja gitu. Oh, disopak gitu kan, Dok. Disopak kemudian datang lagi ini diurut. Akhirnya jadi biru. Nah, itu apa, Dok? Pendarahan atau jadi, pembekuan darah? Jadi kalau ada benturan itu kan terjadi perdarahan di bawah kulit. Nah, jadi kalau kita sudah sampai ke dokter itu justru kita istirahatkan, kita tenangkan. Makanya dia tidak tambah bengkak. Di tradisional itu diurut, jadi tambah bengkak. Karena yang di dalam berdarah itu tambah berdarah. Nah, makanya kalau kenapa ini, Dok? Saya kok malah tambah bengkak ya? Karena itu bahkan ada yang infeksi. Nah, beberapa kasus di bawah sudah infeksi. Saya bedain sedikit kalau di psikoterapi kan. Jangan diurut gitu kan sama dia kan. Tapi kalau orang kita kan keseleo lah urut gitu kan. Itu bedanya di mana, Dok? Apa treatmentnya kalau tidak diurut seperti apa, kalau diurut seperti apa? Nah, kalau diurut dia akan tambah rusak. Kenapa? Karena jaringan yang cedera itu kalau diurut dia kan tambah berdarah, tambah luka dia. Nah, tambah luka jadi justru akan membuat tidak sembuh-sembuh. Malah kadang-kadang ada yang sampai infeksi. Nah, kalau begitu kita lihat kondisinya itu bengkak, kita istirahatkan. Nah, kalau papanya dia memang perlu operasi segera karena kondisi patahnya itu, jadi kadang-kadang kita tunggu dulu bengkaknya, jangan turun dulu. Kita istirahatkan dulu, tapi nggak terlalu lama. Sampai bengkak terlalu turun, baru kita buka operasi pelan-pelan. Nah, sekarang ini udah canggih. Sekarang itu sudah operasi minimal invasif. Lubangnya kecil-kecil kayak saya. Keahlian saya kan artroskopi. Nah, jadi tidak banyak mencederai jaringan. Nah, jadi lubangnya cuma 1 senti. Nah, nanti muncul di TV. Jadi kita operasi itu bukan ke sini matanya, ke TV. Karena lubangnya kecil, semua muncul tuh di TV. Jadi kita sudah kayak kalau lihat orang main game kan. Nah, ini main matanya di atas. Kita kayak gitu juga. Nah, jadi ini
alat-alat di lutut, matanya kita di TV. Nah, jadi di sini kamera, di sini alat-alat masuk dan lubang kecil 1 senti. Nah, saya teringat dua kali tuh Boa Solosa ankle tuh. Pertama kali oleh baik Haki Kaizan, yang kedua terjadi ketika uji coba lawan Hong Kong. Itu sampai muter kakinya tuh. Nah, itu apa namanya? Itu benar-benar dislokasi kan? Dislokasi gitu. Ya. Itu penyembuhannya jadi kadang-kadang dislokasi itu disertai dengan kerusakan sendi. Nah, jadi kan umpamanya bahu ya, saya contohkan bahu dislokasikan keluar, itu kan labrumnya robek. Nah, jadi kenapa ini bahu itu nggak bisa keluar masuk karena ditahan oleh sendi, ada labrum di situ namanya. Nah, itu kalau sudah keluar itu robek. Nah, inilah yang nanti ketika kita kembalikan itu secara smooth. Kalau dikembalikan tradisional tambah robek, dipaksa. Iya. Kalau tradisional dipaksa. Jadi akhirnya robekan tambah banyak. Iya. Nah, setelah kita MRI terlihat robekannya besar. Ini kalau kita nggak operasi, dia gampang lagi keluar. Nah, makanya akhirnya operasi itu kadang-kadang diperberat oleh ulat tradisional karena dipaksa masuk, robeknya nambah. Nah, akhirnya kita putuskan operasi karena kalau enggak suatu saat dia keluar lagi. Nah, justru dan ada satu hal yang membuat tidak nyaman, ini kan nyeri digerakin. Iya. Nah, karena dia sudah robek ini, yang di sini labrumnya itu. Nah, jadi kayak contoh ya, dulu ada pemain Brasil main di salah satu klub. Nah, jadi dia jatuh berulang kan dia sundul bola itu, kehantam di sini berkali-kali, dia nggak mau operasi. Akhirnya setelah kesakitan 2-3 kali jatuh, akhirnya mau. Nah, tapi begitu dia sembuh kan dia operasi ini fisioterapinya di negaranya. Nah, belum sempat dibeli lagi, dia sudah duluan dibeli sama Australia. Sekarang jadi top scorer di sana. Nah, jadi apa namanya? Orang kalau operasi itu bukan tambah jelek, tambah bagus. Dia makin jago cetak gol. Nah, padahal dia apa namanya? Awal 2-3 kali dia nggak mau dioperasi, kita bujuk. Padahal dia pemain asing loh. Saya termasuk orang yang paling takut kalau udah bicara operasi. Tapi pas sudah dikerjain gitu, orang pernah saya dioperasi, saya bisa nggak dibius total aja gitu. Padahal operasi ringan. Padahal pikiran kita itu dihantui oleh sesuatu yang kayak menakutkan sekali. Padahal nggak ada apa-apa. Enjoy aja. Malah kadang itu kalau kita operasi lutut, dia kan sadar tuh pasiennya sambil ngobrol. Nah, ini kamu lihat nih lututmu seperti ini robeknya di sini, cederanya di sini, sambil ngobrol. Malah ada yang salah satu pasien dia minta HP-nya dibawa. Dia masih pegang HP ya. Kenapa kok Pak HP biar saya nggak takut. Saya pernah dioperasi sambil makan nasi Padang malah. Dok, apa namanya metatarsal dok? Nih balik lagi ada cedera yang namanya metatarsal. Itu pernah dialami oleh Rooney. Itu cedera apa tuh? Nah, jadi kalau di tangan itu namanya metakarpal. Kalau di kaki namanya metatarsal. Jadi tulang-tulang itu kan ini kan jari di atasnya itu ada lagi. Nah, itu kalau di tangan metakarpal, di kaki itu metatarsal. Itu kalau patah, nah itu tulang itu patah. Itu harus pakai besi juga disambung. Jadi kalau dilihat ini kadang-kadang kita kalau minimal invasif kita tembak pakai wire. Nah, jadi bisa dikerjakan dengan minimal invasif itu. Kita tembak pakai alat udah canggih, ada siam. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita lihat ini kebutuhannya memang atlet harus cepat, kita selalu upayakan operasi minimal invasif. Sekarang udah canggih banget. Nah, kita pakai siam, kelihatan tulangnya, kelihatan padanya, kita tembak aja pakai wire gitu dari luar. Nah, dok, kalau di operasi itu rasanya apa sih dok? Jadi sebenarnya nggak ada rasa. Nggak ada rasa ya? Nah, malah mimpinya enak loh. Kan dibius. Iya. Tapi kan bius lokal dok. Kalau nggak lokal. Kalau operasi selalu biusnya kalau yang daerah ke bawah kita biasa anestesis spinal. Jadi ke bawah ini nggak ada rasanya. Nah, kalau di atas kita bius total. Nah, dikasih mimpi-mimpi dia, malah kadang-kadang sebelum dia tertidur dia malah cerita. Pasiennya itu sambil diajak ngobrol, semua obrolan. Itu treatment yang juga dokter berikan ya, tenang gitu, ajak ngobrol gitu, ya sebelum dibus, sambil ngobrol sampai ngantuk sampai tertidur dia, gitu kita ajak ngobrol aja di. Nah, gimana kan disuntik itu kan udah langsung ini. Iya. Nah, jadi saya sambil ngobrol, kadang-kadang curhat jadinya pasiennya itu. Iya, saya lucu juga ini kadang-kadang kan kalau pembiusan itu dia bukan setengah sadar lah dia bercerita. Nah, dok, permasalahannya di Indonesia kadang-kadang nih bukan cuma urusan ortopedi, bukan cuma urusan cedera gitu kan, urusan sakit-sakit lain. Orang tuh nggak percaya sama dokter Indonesia. Kenapa ya dok? Singapura gitu kan, ke Cina gitu. Padahal sebenarnya
treatmentnya sama. Ya. Kenapa tuh, Dok? Saya perhatikan itu terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah 10 tahun terakhir ini kepercayaan itu meningkat pesat. Karena dibarengi dengan teknologi yang canggih dan dokter yang hebat-hebat. Nah, jadi kita sebenarnya kalau saya lihat ya, kekurangan kita itu pelayanan. Ya, ya. Nah itu betul loh. Iya betul, itu Dok. kekurangan kita. Bukan kalau kita dikalah hebat enggak. Kita semua jago. Nah, bahkan lebih jago kalau menurut saya. Iya, Dokter-dokter saya juga Indonesia. berpikir gitu. Iya. Dokter-dokter Indonesia sebenarnya lebih jago. Iya. Cuma kadang-kadang orang udah sebel ketika susternya, perawatnya udah muka masam, udah ini. Jujur, banyak yang jutek gitu loh. Di sana itu ya ampun. Saya lihat sendiri loh. Ketika saya sekolah di Korea, kenapa sih orang kok sukanya keluar? Ternyata pelayanannya. Mereka itu tiba sudah dijemput. Nah, disambut dengan senyum keramahan. Bahkan keramahannya itu menurut saya luar biasa dan tidak dibuat-buat loh. Mereka itu kayak memang dilatih kali ya. Mungkin dilatih sehingga itu keluar dengan sendirinya. Kalau kita kan udah mukanya susternya udah ngantuk kali gimana, itu gimana mau pasien happy, apalagi BPJS. Iya, apalagi ditanya dulu kan, pribadi, BPJS atau asuransi. Kalau pribadi, wah langsung cepat itu, Dok. Nah itulah kita kebutuhkan bagaimana menciptakan suasana yang nyaman, pelayanan yang bagus. Nah PR-nya pemerintah ini. Dok, saya melihat gini, di Indonesia untuk urusan ortopedi cedera pemain itu kan masih minim. Terbatas tempatnya gitu kan. Apa karena kita kekurangan tenaga ahli atau memang kita tidak mau buka spesialisasi itu? Nah, jadi gini, orang itu di Indonesia mulai akhir-akhir ini 10 tahun terakhir inilah orang mulai suka olahraga. Di puncaknya itu ketika pandemik. Makin orang senang olahraga. Apalagi sekarang tiap minggu Car Free Day. Jadi mereka itu mulai semangat karena dia bilang olahraga ini penting. Inilah yang membuat kita sehat. Nah, kemarin itu ngomong kalau nggak saya suka olahraga mungkin sudah COVID sudah lewat gitu kan. Saking sadarnya mereka itu dari begitu. Nah, itulah yang membuat akhir-akhir ini mereka, nah itulah saya dan teman-teman berusaha membuat klinik khusus. Nah itu yang saya mau tanyakan, Dok. Klinik khusus. Kan. Apa yang membuat dokter mau buka klinik khusus untuk urusan cedera pemain ini? Jadi supaya pemain itu tahu bahwa sebenarnya ada klinik seperti ini. Nah ini kalau yang saya buat ini akan jadi yang pertama. Kenapa? Karena hulu hilirnya ada. Nah, jadi ada dokter ortopedinya, ada operasinya di situ. Semua pokoknya dari hulu ke hilir semua tentang cedera olahraga deh. Termasuk treatment penanganannya sampai operasinya pun di situ. Artinya jaminan 100% sembuh total. Jadi kita itu termasuk urusan traumanya. Pokoknya kita full tim di situ. Nah, jadi semua lengkap dari hulu ke hilir. Jadi pasien itu betul-betul maksimal. Kalau perlu kita temani juga olahraga dulu. Ya kan? Dok, kan gini, Dok. Masalahnya atlet-atlet kita kan juga tidak banyak yang mapan gitu. Urusan urusan kesejahteraan dan sebagainya gitu. Sekarang aja bola kita nih salah satu profesi yang sudah mulai menjanjikan. Kadang-kadang mereka itu kan merasa wah kalau gua ke dokter dananya dari mana? Ada nggak solusi-solusi yang bisa dokter sampaikan buat kawan-kawan kita pemain bola yang cedera untuk supaya istilahnya nggak usah khawatir gitu. Nggak usah. Dan jadi ini cita-cita saya. Jadi memang klinik ini kita buat bagaimana membantu atlet-atlet itu. Jadi yang tidak punya duit, ya jadi subsidi sila. Yang punya duit lu bayar lah, ya kan? Yang nggak punya duit kita bantu. Oh gitu ya, Dok ya. Nah jadi ini akan insya Allah ini kita akan buat di mana-mana ini klinik ini. Kecil-kecil dulu tapi ada di mana-mana. Kemudian nanti akan makin lama makin besar. Tapi orang Indonesia gitu, Dok, kalau bisa nggak bayar ngapain bayar? Akhirnya bikin surat keterangan palsu. Itu tuh oknum itu yang harus ini nih. Jadi memang Indonesia ini semua serba bisa. Kadang-kadang surat itu bisa diciptakan. Mudah-mudahan ini kita ini saya lihat sih memang orang pemerintah itu makin bagus sistemnya. Dan seperti KTP kan sekarang udah gak bisa dipalsukan. Walaupun sempat dikorupsi jadi gitu pelan-pelan apa semakin baik. Tujuan dari klinik yang dokter mau buat ini bersama kawan-kawan? Jadi memang tujuan saya ini kita khusus untuk membangun ini untuk menangani cedera olahraga. Bukan cuma sepak bola ya, Dok? Bukan cuma sepak bola, semua cedera. Bahkan bukan cuma atlet. Jadi semua yang suka olahraga. Jadi masyarakat umum yang suka olahraga. Jadi orang yang cinta olahraga atau mau belajar olahraga. Jadi bagaimana caranya kita olahraga. Jadi
semua ilmunya ada di sini. Semua cedera ya, Dok ya? Nah, semua cedera. Kecuali cedera hati kali. Cedera hati juga bisa. Oh, bisa. Karena kan pemain bola juga banyak yang cedera hati. Iya, itu dia. Ya. Jadi kita obati sekali cedera hati. Nah, gitu. Jadi sekalian kita bantu. Atlet juga kita bantu. Jadi kita bukan cuma kita sosialisasi untuk sekedar yang punya sudah punya asuransi. Yang tidak punya asuransi kita bantu semua. Dok, jadi bagaimana ada caranya? dokter ahlinya, ada dokter bedahnya, Lengkap. ada psikoterapisnya Ada gitu semua, kan. ada timnya. Termasuk juga ada ada psikolognya, Dok. Psikolog, ahli gizi, kita akan siapkan semua. Pokoknya lengkap semua tim. Jadi kita tangani semua sebaik mungkin. Jadi di situ ada ortopedi sport, ada SPKO, ada rehab medik, ada ahli gizi, ada psikolog, ada psikiater. Bedanya psikolog dengan psikiater itu, kalau psikiater bisa nulis obat. Iya. Kalau psikolog cuma ini aja, nggak boleh tulis obat. Nah, Betul, itu lengkap betul. semua. Saya pernah digituin, kamu ke psikiater tapi jangan menganggap sakit jiwa ya. Orang itu lebih takut ke psikiater ketimbang psikolog. Iya, betul. Karena katanya kenapa lu kalau psikolog mau psikiater? Kalau psikiater udah sakit jiwa karena udah dikasih obat kayaknya. Iya kan. Enggak lah, sama aja kayaknya. Gitu. Dok, peran dari di tim ya? Selama ini yang dokter lihat di tim sepak bola sudah lengkap nggak, Dok? Dokternya, fisioterapisnya, psikologisnya, atau masih ada yang kurang menurut dokter? Itu yang masih perlu diperbaiki. Jadi menurut saya sebuah itu harus lengkap timnya. Itu belum ada ortopedi sportnya. Jadi harusnya di sebuah tim itu udah lengkap. Jadi berjenjang gitu. Jadi di lapangan itu sudah ada dokter yang khusus untuk ini yang terlatih. Karena banyak di tim bola kita masih dokter umum loh. Ya itu, itulah sudah dokter umum yang terlatih. Begitu dia tahu ini dia konsul ke atas. Ini pun di sini tingkat yang sudah SPKO akan ada dokter umum, spesialis kedokteran olahraga. Nah ini naik lagi ke ortopedi sport. Jadi berjenjang itu harusnya ada semua. Nah Dok, itu belum ada saya lihat. Ngomong-ngomong SPOT itu berapa lama, Dok, belajarnya, Dok? Jadi itu cukup lama. Saya itu dan kawan-kawan kurang lebih 5 tahun untuk mencapai SPKO itu. Sekolah, belajar 5 tahun. Belum lagi konsultannya. Jadi itu teorinya beda-beda orang beneran apa? Jadi kita lebih banyak di rumah sakit. Jadi langsung bukan lagi kita kayak S1 gitu, lalu banyak di batu kuliah. Jadi kalau kita sudah spesialis itu kita di rumah sakit, berhadapan langsung dengan pasien, bagaimana menangani. Jadi kita ikut dengan guru-guru yang sudah profesional. Dok, gitu. Apa rencana klinik ini fasilitasnya apa aja? Apa setara dengan rumah sakit nantinya, Dok? Jadi walaupun tidak selengkap rumah sakit, tapi khusus di bidang olahraga itu lengkap sekali. Bidang olahraga. Karena memang tujuannya klinik ini adalah untuk cedera olahraga. Jadi mulai dari dokternya, kemudian alat-alat latihannya, kemudian alat-alat tindakannya, alat operasinya kita semua siapkan. Jadi memang dibuat selengkap mungkin untuk cedera olahraga. Ya, kalau supaya nggak antri ke dokter nantinya gitu kan. Saya mau tanya tips dari dokter supaya atlet nggak cedera, Dok. Supaya nggak antri ntar ke dokter kan. Gitu. Jadi ini tipsnya supaya atlet itu tidak gampang cedera. Pertama, latihannya perkuat ototnya itu harus bagus. Jadi kita lihat contoh beberapa atlet itu tidak latihan otot. Jadi itu kalau kita sepak bola itu kan membebani. Sebentar, Dok. Latihan otot itu mulai usia berapa ya? Jadi usia kapanpun boleh mulai. Tapi ada pembatasan dan caranya. Jadi karena kan kalau anak-anak kan masih bertumbuh. Betul. Jadi itu ada yang tidak boleh dilakukan. Tapi latihan itu sekapan aja boleh. Karena ada atlet anak-anak. Cuma ada latihan tertentu yang kita batasi. Karena nanti terganggu lempeng pertumbuhannya kan. Jadi pencegahan itu yang paling utama bikin kuat tubuhnya. Itu selalu saya sarankan kepada atlet. Latihan otot nggak? Latihan otot itu sangat membantu mencegah cedera. Dengan latihan otot refleks bagus, ya kan? Benturan itu bisa dengan otot yang kuat itu bagus. Ingat nggak? Otot kuat, tulang kuat. Otot kuat, tulang besi. Otot kan? Kawat, tulang besi. Jadi kalau semua terlatih, bagus, itu akan mengurangi cedera. Nanti sebelum pertandingan ada lagi pemanasan yang bagus. Lakukan juga sela-sela pendinginan yang bagus. Jadi semuanya baik. Makanan termasuk nggak, Dok? Makanan itu gizinya itu, proteinnya bagus. Jadi kan memang harus diatur. Jadi bagaimana semua itu dari hilikolur itu diatur.
Tapi yang paling bagus itu saya sarankan kepada atlet itu latih ototnya sebaik mungkin. Dok, tapi kan kemudian ada atlet yang ambisi harus bisa nih, akhirnya overtraining, cedera juga dok. Itu. Jadi biasanya itu yang overtraining itu tidak dibarengi dengan latihan yang khusus. Jadi tidak latihan sendiri. Iya. Dia nggak tahu, dia nggak kontrol. Saya sudah berapa kali saya ajarkan kontrol. Bahkan ada yang tidak tahu bagaimana mengendalikan operasi latihan itu denyut jantungnya seberapa yang normal, seberapa kecepatannya normal. Dia nggak tahu. Nah, padahal di situ di tim itu sudah ada pelatih. Nah, ini overtraining ini kadang-kadang dia nggak sadari. Nah, kadang-kadang dia sadari karena dia merasa fit. Nah, padahal sudah ada tuh kontrol denyut nadi berapa. Nah, bagaimana tanda-tanda kalau kita sudah mulai lelah. Nah, itu ada semua itu. Oh, gitu ya. Nah, ada ininya. Dok, ortopedi ini termasuk misalnya kemampuan paru-paru dan ini juga jantung juga termasuk bagian. Nah, itu kita, kalau kasus kemarin Christian Eriksen itu gimana tuh? Yang collab lagi main itu kan? Nah itu mungkin itu bisa jadi penyebabnya itu karena itu denyut nadi itu. Jadi kan kita kalau sepak bola itu paling banyak orang mengalami cedera, bukan hanya cedera muskuloskeletal ya. Ada yang serangan jantung, ada yang meninggal. Jadi kita hati-hati. Jadi tujuannya kita tahu denyut jantung itu supaya kita bisa mengendalikan, mengontrol. Nah, karena kalau kita selalu lewat 85% dari denyut nadi yang normal, itu resikonya. Dok, pertanyaan saya adalah kan atlet-atlet itu kan olahraganya terutin, kemudian latihannya terjaga. Oh, banyak yang tiba-tiba belakangan ya. Dulu belakangan itu ada tiba-tiba kena serangan jantung baik saat latihan. Itu penyebabnya apa tuh, Dok? Nah, jadi itu biasanya tidak kontrol denyut jantung. Nah, jadi denyut jantung itu harus kita pastikan jangan selalu lewat dari 85%. Nah, jadi dari kita kontrol, kita kendalikan. Nah, dan biasanya itu yang menyebabkan itu tidak terkendali, tidak fit dia, kondisi itu. Kondisi tidak fit sering menyebabkan denyut nadi itu lewat dari normal. Ya, itu kan banyak atlet kayak kemarin ya, mohon maaf misalnya atlet bulu tangkis kita, Markis Kido kan gitu kan, kemudian Ricky Yako lagi main bola, kemudian ternyata serangan jantung itu bukan karena bisa tiba-tiba gitu, Dok ya? Ya, bisa karena kalau jantung itu kan memang organnya suka mendadak karena kan dia memompa. Nah, kalau ini terganggu semua mati kan. Itu apa karena terlalu berlebihan, Dok? Oper gitu kan, misalnya harusnya lari sebatas ini dia paksakan untuk lebih dari itu. Apa karena itu, Dok? Jadi kalau dia sudah melebihi ini dia terlalu cepat larinya ya kan. Nadinya kan kencang tuh. Nah, setelah dia melewati 85%, resiko muncul. Nah, apalagi sudah makin ditambah lagi kencang, apalagi kondisi tidak fit. Nah, maka makin mudah dia. Nah, Dok, kemarin kan ada beberapa pemain tuh yang tiba-tiba benturan kepala, ya kan? Saya ingat Adi Setiawan, kemudian ada pemain dari Persela Lamongan yang kena sikut, kemudian langsung kolaps gitu kan. Apa pesan dokter buat para pemain bola kita supaya kejadian-kejadian ini bahaya benar, Dok? Yang terakhir misalnya Khairul Huda. Kita banyak pemain kita ada 5 pemain, Adli Fairuz, Akli Fairuz, Khairul Huda terakhir yang meninggal di lapangan ya karena itu benturan-benturan ya gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita itu biasa ya namanya main itu totalitas. Nah, kadang-kadang totalitas itu membuat kita semangat sekali. Nah, inilah perlunya kita kontrol. Nah, jadi saat kita bermain itu kan banyak orang yang totalitas tapi dia uncontrol. Nah, dia semangat aja main, ngotot mau menang, tapi dia nggak mau mengendalikan diri. Padahal sebenarnya kita bisa mengendalikan diri. Nah, kita saat itu lihat kanan kiri lah. Jangan ada orang kan kadang-kadang dia cuek aja. Pokoknya harus menang nih. Jadi orang lagi posisi gitu dia loncati juga. Nah, itu kembali ke diri sendiri. Nah, bagaimana kita itu bermain sportif. Nah, jangan hati nurani lah dipakai. Nah, karena kadang-kadang sengaja ditekel ada tuh. Nah, orang lagi lari sengaja ditekel pura-pura nyenggol padahal dia sengaja tekel. Ada itu istilahnya pemain-pemain yang karena ngotot mau menang. Brutal. Nah, apalagi ada kita nggak tahu lah ya ada pesanan atau persaingan. Ada, gitu. Kalau dia cedera gue bisa main nih. Gitu. Kapan lagi latihan hajar aja. Nah itu. Jadi
kalau ini anunya cedera pasti kita menang nih karena nggak ada strikernya. Itulah semua yang kita harus. Artinya para pemain bola atau atlet ini harus menghormati profesi dan saling respect ya, bahwa mereka sama-sama cari uang di sepak bola, maka jangan saling mencederai gitu. Dan juga tipsnya tadi itu latihan otot. Jadi kalau dia latihan otot nggak gampang cedera. Contohnya kalau dia di tackle, kalau ototnya bagus, itu kan ada otot yang melindungi. Dok, yang paling simpel dok, latihan otot yang paling ringan yang bisa dilakukan atlet secara mandiri di luar latihan rutin dia di klub. Paling gampang itu berlatih otot itu namanya squat. Squat. Squat itu paling gampang. Kita sambil nonton TV bisa, sambil di kantor bisa, sambil main sama anak bisa, sambil gendong anak squat bisa. Itu paling gampang dilakukan dan variasinya banyak. Otot tengah, otot dalam, otot belakang, hamstring. Pertanyaan saya dok, berapa lama gitu? Nah, jadi orang dikasih saran sama dokter, udah dia sampai 1 jam. Jadi pokoknya yang wajib itu adalah istiqomahnya, rutinitasnya. Lakukan minimal 3 kali seminggu. Soal berapa banyak itu bebas. Nah, jadi umpamanya kita di awal-awal cuma bisa 8 sampai 12 kali. Nah, ulang 5 set. Jadi kita hanya kecil-kecil. Tapi karena sudah saking sering latihan, ada yang bisa sampai 100 kali squat. Squat ya, oke. Squat itu jadi bahkan orang tua itu saya bilang kalau usia sudah 40 tahun ke atas itu wajib latihan itu. Squat ya, dok. Nah, salah satunya itu squat untuk menguatkan sendi bawah, bagian bawah. Manfaat squat itu apa, dok? Jadi sendinya jadi kuat. Sendi. Ya, kan jadi kalau otot-otot besar itu dilatih, nah itu kan sendinya kan jadi terjaga. Karena dibantu oleh otot. Nah, jadi kalau kita cuma olahraga aerob aja, nah, jadi kita lari, jogging, bulu tangkis, sepak bola, tenis, basket, tapi ototnya nggak ada, gampang sekali cedera. Karena nggak ada yang melindungi. Nah, otot kuat ini kita terlindungi. Nah, dan juga kita refleks bagus. Karena kan otot itu kontraksi. Nah, saat kita mau cedera dia kontraksi, ya kita bisa menghindar. Itu untuk latihan ini ya, otot ya, dok. Kalau kemudian untuk kecepatan, dok, atau kelincahan, dok. Kalau kelincahan itu harus dilatih. Harus dilatih. Nah, jadi pelan bertahap. Jadi begini, saya selalu ajarkan itu lihat jam. Kalau supaya tidak over dalam jantung, kerja jantung. Jadi dan bertahap. Jangan mau lari langsung mau cepat ya, langsung cukup dikebut, ya nggak bisa. Latih bertahap dulu. Nah, mungkin kamu hari ini sekian menit. Besok naikin sedikit. Nah, itu kan kadang-kadang di kita kan memaksakan tuh, dok. Paksa itu loh. Dia nggak lihat lagi tunjuk nadinya. Tapi ini bagus nih, dok. Kalau suatu saat dokter tuh kasih tips-tipsnya, waktunya, sehingga kemudian orang bisa latihan di rumah sendiri, dok. Gitu kan. Kan selama ini kan ada kayak saya misalnya, squat. Besok langsung squat, tiba-tiba melampaui batas, yang ada sakit pinggang. Padahal yang penting itu bukan beratnya, rutinitas, istiqomahnya itu yang penting. Jadi kita bagaimana melatih itu secara berat. Dan ingat loh, ini kita bukan mau bodybuilding loh, bukan mau membesarkan otot, mau dipaksa, bukan. Ini melatih kekuatan, membuat kuat. Nah, membuat kuat itu tidak seperti bodybuilding. Dok, latihan otot itu nggak mengganggu pertumbuhan badan kalau untuk anak-anak? Itu makanya ada beberapa yang kalau anak-anak dalam masa pertumbuhan seperti yang menekan. Nggak boleh, dok. Kita jangan dulu. Angkat berat nggak boleh. Jangan dulu. Itu sampai usia berapa, dok? Jadi biasanya itu kan ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kita pastikan itu biasanya kita X-ray dulu, kita ronsen. Nah, kita lihat sendinya udah masih tumbuh atau enggak. Kadang-kadang ada yang sudah 16 tahun, ada yang sudah menutup. Iya. Menarik nih, dok, menarik. Jangan-jangan pemain bola kita tubuhnya kecil-kecil. Itu karena itu. Usia misalnya belum harus angkat berat, dia paksain angkat berat gitu kan. Sehingga kemudian terganggu lempengnya. Iya, sehingga kemudian pertumbuhan karena saya ngeliat gini, pentingnya ya. Vietnam dulu pemainannya sama kita tingginya sama-sama, kecil-kecil. Tapi sekarang Vietnam pemainnya besar-besar gitu. Itu gizinya kayaknya. Oh, gizi. Gizinya makin bagus tuh. Tapi nggak ada urusan sama perkembangan otot itu. Jadi biasanya itu kalau gizi makin bagus, itu biasanya pertumbuhan makin bagus. Pertumbuhannya itu gizinya kan meningkat. Lihat orang-orang Jepang itu kan. Ya kan. Sekarang kan tidak, dulu kan kecil-kecil, pendek-pendek. Betul. Jepang, Korea sekarang karena gizinya dia kan sudah makin makmur, gizi makin bagus. Artinya sport science itu penting untuk olahraga. Penting banget. Jadi untuk olahraga itu semua terlibat. Nah, jadi kita melibatkan dan semua ini harus dari kecil harus supaya anak-anak itu jadi terbiasa. Dok, saya mau tanya, dok, rencana kliniknya dokter nanti dibuat di mana, dok? Nah, jadi yang pertama ini saya dirikan itu di Sentul City. Nah, jadi
kita launching, nah itu akan menyusul di beberapa kota, beberapa daerah. Jadi menyemarakkan olahraga. Jadi orang juga tidak takut lagi, karena di mana-mana ada cuma klinik. Kan betul, orang betul. Kan kadang-kadang kan rumah sakit ribet kan, nah harus antri, harus appointment. Betul, kalau klinik kan datang aja. Betul. Jadi sudah santai mereka. Dia sama dengan kayak ke klinik kecantikan. Kan ramai tuh. Iya. Nah, sama sekarang kan udah mulai banyak di klinik cuci darah, ya kan? Di mana-mana. Diabetes. Di mana-mana gitu kan. Nah, ini yang belum ada nih. Klinik cedera olahraga ada di mana-mana. Jadi sudah tidak susah lagi. Ya kadang-kadang saya ngeliat ada yang gaya-gayaan nih, hobinya lari, jogging lah. Tiba-tiba pakai step yang banyak benar tuh. Padahal buat gaya-gayaan aja sebenarnya itu berpengaruh nggak dok? Misalnya gaya-gayaan pakai anak-anak tuh kadang-kadang seperti itu main bola pakai itu padahal nggak ada. Ya, jadi kalau kostumnya udah salah kan justru memudahkan cedera. Salah pakaian, salah sepatu. Nah itu kan justru membuat orang itu bisa salah. Karena kan kalau kostumnya tidak pas, nah ini kan tidak contoh ya, sepatunya bukan sepatu sepak bola. Ya kan kakinya kan jadi ini. Jadi malah bisa cedera karena tidak sesuai ergonomiknya. Gitu. Dok, saya punya kawan pernah anak kecil ya, usianya baru 11 tahun lah, main bola. Kemudian salah tumpuan, lututnya ini bermasalah gitu kan. Gitu. Agak goyang gitu. Ke dokter langsung diminta operasi. Sementara dicari-cari lagi, ada lagi yang nggak menyarankan operasi. Ini apa perbedaan cara pandang atau gimana dok? Jadi memang kadang-kadang kita melihat satu sisi. Nah, jadi orang melihat mau cepat, operasi aja, mau cepat nggak operasi. Nah, jadi memang ada kadang-kadang itu ini masih bisa konservatif, ini bisa operasi, dua-duanya bisa. Nah, tapi kan ada dokter yang menganut mau cepat mau bagus nggak. Nah, jadi kita operasi aja biar cepat. Nah, jadi kan dia lebih cepat aktif. Ya, tapi dokter Andi nggak gitu kan? Prosesnya semua dijalankan kan. Bahwa operasi itu tadi kata jalan terakhir. Ya, karena kalau saya itu bagaimana membuat pasien itu nyaman. Nah, bahkan kadang-kadang yang sudah indikasi operasi pun saya bikin konservatif karena saking takutnya dia operasi. Nah, jadi ini pilihan karena ibu nak mau operasi, kita konservatif dengan ada kondisi begini karena ibu nak mau operasi. Nah, jadi umpamanya contoh sedikit agak bengkok, umpamanya karena ibu nggak mau operasi, nggak apa-apa. Nah nanti kita atasi dengan konservatif itu sehingga ibu tetap ditangani. Jadi nggak terlalu cacat, gitu loh. Karena kalau dia sama sekali nggak mau ditangani, konservatif nggak mau, operatif nggak mau, ya pasti bengkok lah. Nah, tapi kalau kita dengan konservatif masih bisa kita bantu sedikit, dengan gips umpamanya, ya kan, itu kan bisa sedikit meluruskan, gitu loh. Kalau umpamanya dia mau operasi malah bagus lagi, langsung cepet kan. Jadi operasi itu menurut dokter adalah pilihan terakhir ya dok. Selama masih bisa ditangani dengan dengan treatment khusus, itu masih harus dimungkinkan itu ya dok ya. Ini yang harus kita pancing ke masyarakat. Tidak melulu operasi. Nah, kan tahu nanti dioperasi, pikirannya kan gitu. Ya, artinya ini masyarakat harus paham bahwa ke dokter itu untuk cedera bukan berarti operasi gitu. Bahkan sebenarnya kalau di luar negeri itu ada dokter keluarga. Jadi lebih preventif dulu. Nah, jadi nggak sakit sudah ke dokter. Nah, itu jadi pencegahan sudah lebih tinggi. Sebenarnya itu yang harusnya kita di Indonesia. Jadi umpamanya saya ini mau jadi atlet sepak bola. Nah, gimana itu persiapannya jadi atlet sepak bola? Nah, jadi dibuat dari awal sudah tercegah supaya tidak gampang cedera, supaya bisa jadi atlet yang bagus. Jadi sudah ada dokternya sebelum dia sakit. Nah, itulah tujuannya ada dokter keluarga. Ortopedi itu juga termasuk yang bisa mentreatment pemain bola ini bisa mencapai ototnya yang maksimal. Nah, itu justru itu performa itu yang kita maksimalkan. Artinya ini juga harusnya sudah ada di klub-klub profesional. Harusnya ada. Jadi seharusnya setiap klub itu punya klinik ini. Harusnya supaya bagus harusnya ada. Nah, jadi, entah bentuknya klinik atau laboratorium ya dok ya. Minimal itu dokternya ada. Dokternya ada. Nah, dan saya hampir pastikan rata-rata tidak punya ortopedi sport. Nah dok, di Indonesia itu udah banyak belum dok? Belum banyak. Kalau dalam hitungan ada nggak sekitar 100 orang? Kalau seluruhnya ya, seluruh Indonesia ada. Ada ya. Kurang lebih ada. Cuma memang suaranya
belum terdengar ya dok belum ya. terdengar. Atau kemudian yang fokus untuk terjun gitu. ke olahraga itu masih jarang ya dok ya. Ya kayak saya ini hitungan jari. Jadi meninggalkan ortopedinya khusus cedera olahraga. Nah itu dia. Ini kalau saya udah ninggalkan yang ini yang kecelakaan, yang saya cuma fokus cedera olahraga. Nah, saya tidak menangani lagi yang di luar cedera olahraga. Nah, jadi fokus saja cedera olahraga aja gitu. Jadi kalau ketemu Dokter Andi ini khusus untuk cedera olahraga. Jadi kawan-kawan atlet-atlet ataupun yang hobi olahraga kemudian bisa konsultasi ya dok ya. Dokter Andi. Dok, apa pesan dari dokter untuk atlet-atlet yang cedera dok? Nah, jadi gini, buat atlet yang cedera jangan takut. Nah, jangan takut. Semua itu ada penanganannya secara seksama. Jadi jangan pikirkan yang berlebihan. Yang pasti kalau Anda ke dokter pasti jauh lebih bagus. Minimal mendapat pencerahan tentang sakitnya minimal. Nah, soal tindakan itu kan pilihan. Nah, yang menentukan bukan dokter, pasiennya. Jadi ketemu dokter jangan khawatir. Pasti dikasih yang terbaik. Nah, dan jangan pikir dokter itu otoriter langsung enggak lah. Nah, kita ini ngobrol-ngobrol aja santai, bincang-bincang kayak sama lah kita sambil ngopi-ngobrolnya. Nah, cari dokter yang seperti itu. Nah, jadi jangan kan kadang-kadang memang pasien ngeluh, loh kita baru ketemu dokternya udah langsung didiagnostik. Ini nih kamu harus begini. Ya cari yang memang enak kamu ajak ngobrol. Nah, jadi kamu dapat pencerahan tentang sakitnya, tidak melulu langsung dibilang ini begini harus operasi. Artinya cedera itu memang nggak bisa dihindari untuk seorang atlet atau olahragawan lah gitu. Tinggal bagaimana treatmentnya untuk bisa menyembuhkan diri dari cedera dan yang pasti dokter nanti akan fokus ke itu semua ya dok ya. Jadi saya cuma fokus di situ aja, cedera olahraga aja. Apa dok nanti kalau launching kita diajak-ajak ya dok ya? Siap. Karena saya mau jadi minimal nomor 1 lah gitu. Iya itu. Pokoknya yang paling pertama urutan awal. Siap. Ini pembicaraan yang luar biasa buat hari ini di podcast dari Dokter Andi bahwa cedera memang bagian dari olahraga yang kita geluti, tapi jangan pernah takut dengan cedera dan jangan pernah takut berkonsultasi dengan orang yang tepat, tentunya dokter yang tepat. Jangan pernah berpikir segala sesuatunya dengan uang karena kesehatan yang paling penting adalah bersilaturahim. Dan kemudian berbagi tips-tips untuk bisa kita sehat semua. Dok, terima kasih banyak atas informasi dan juga ini daging semua pembicaraannya. Lain waktu kita ngobrolin lagi yang lebih spesifik lagi ya dok ya. Untuk atlet-atlet semua, pemain bola khususnya. Pesan kita adalah bahwa cedera memang bagian dari sepak bola, tapi jangan meninggalkan trauma karena dari cedera kita bisa banyak belajar dan bahkan bisa habis cedera kita bisa tampil luar biasa. Terima kasih Dokter Andi dan salam sepak bola. Terima kasih dok. Mantap banget nih. Mantap.